Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semua ya, teman-teman, sahabat-sahabat Abotit. Pada sore hari ini Abah ingin coba ya memperlihatkan, menceritakan tentang pembuatan mall ya, dalam artian untuk memperbanyak daripada semacam EM4 ya, EM4 ini gitu kan, EM4 ya. Karena kalau kita beli adalah mahal ya, mahal, sehingga kita coba perbanyak ya, sebanyak mungkin ya, dari biang yang ada kita beli ini ya. Ini harganya 30 ribuan lebih ya. Nah, bahan-bahan yang kami coba campurkan adalah ini Bang Awang. Bang Awang, selamat sore Bang Awang. Sore ya, Pak, sore. Ya, sore. Ini bodogol pisang. Bodogol pisang. Ya. Bodogol pisang Bang Awang, ini bodogol pisang ya? Ya, nah, betul, ini Bang Awang lagi bodogol pisang, ini lagi ya, dicecar ya. Lagi dicacar, dimasukin ke dalam galon ya, seperti ini ya. Ya. Satu bahannya. Yang kedua tahi kebo tuh, tahi kebo. Nah, udah biasa kita Pak ya. Ya, masuk kotor-kotoran tahi kebo tuh ya. Ya. Kedua tahi kebo tuh ya, tahi kebo. Tahi kebo kita masukin ke tempat ini ya. Itu untuk memperbanyak daripada biang, daripada mudah-mudahan ya. Dari yang sedikit ini nanti kita bisa sejumlah ini ya. Dan kita nanti akan diperbanyak lagi seperti itu. Kita harapkan tiap minggu sekali kita membuat seperti ini Bang Awang ya, gitu kan ya? Ya. Gitu kan ya. Nanti tentang manfaat daripada ini nanti kita terangkan. Tapi ini sekarang sore hari ini Abah ingin memperlihatkan proses pembuatan mall ya, gitu kan, mall semacam EM4 seperti ini ya, memperbanyak EM4 intinya ya. Gitu, memperbanyak bakteri anaerob ya, intinya di sana. Nanti bagaimana manfaat bakteri anaerob nanti di sesi berikutnya Abang akan cerita ya seperti apa. Sekarang gimana caranya aja Bang Abang ya, membuat ini memperbanyak daripada EM4 seperti ini gitu kan. Pertama adalah gedebok pisang, terus nanti dimasukin dengan dicampur dengan tahi kebo ya. Nah, yang ketiga gula merah ini. Gula merah kita nanti coba ini dulu Bang Abang ya. Masukkan ke air ya, untuk dihancurkan ya. Nanti gula ini ya dimasukkan ke air, diaduk-aduk, dicairkan ya Bang Abang ya. Nanti si gula ini baru kita campur dengan EM4 nanti ke sini ya, gulanya ya, campur seperti ini. Sekarang satu-satu dulu bagaimana ini menghancurkan dulu ini gedebok pisang ya. Kita masukkan ke dalam ini apa namanya ini Mama? Galon ya? Galon ya. Galon ya. Masukin ke dalam gitu kan ya. Yang kedua nanti tahi kebonya kita bareng aja ya. Abah tahi kebo enggak apa-apa ya? Tuh. Tahi kebonya kita masukin Abang. Masukin. Ya, kita masukin ya. Nah, gitu. Kita masukin tahi kebonya ya, ke dalam, kita campur, nanti aduk-aduk ya, merata ya, gitu kan ya. Kudu jijik bener ya, nggak usah ya, nggak usah jijik-jijian, nggak usah ya, nggak usah. Oh, seperti itu ya. Ada bau pisang, tahi kebo ke sapi nih, tahi sapi, tahi kambing juga bisa sebenarnya gitu kan ya. Kita masukin ya. Abang nggak apa-apa nanti masukin itu setelah itu. Tahi kebo nggak apa-apa, mau jijik mah. Nih para pemirsa gini nih, coba masukinnya gimana tuh? Balik abang. Digini ya. Dimasukin ke sini. Geser biar kelihatan tuh ya. Tong dihuapkan atuh. Ya, tong dihuapkan. Iya tuh, para pemirsa tuh, lihat. Tuh. Enggak jijik kan? Tuh. Tuh. Masukin terus. Biar habis. Gitu kan. Nanti bagaimana prosesnya, bagaimana manfaatnya nanti kita cerita ya. Kita sekarang proses pembuatannya dulu ya. Pembuatan dulu. Mana bedok teh, ngomong tuh. Abah ini dulu ya sambil ini ya.
Tuh gulanya ya kita masukkan ke air nih. Tuh. Masukin ke air ya. Kita biar mencair dulu ya. Ya. Seperti itu tuh. Tuh. Itu gila teh Bang tuh. Itu gila halus bau itu. Mang Awang petani. Gila itu bau. Aduh. Mang Awang petani milenial ya. Petani masa depan Mang Awang mudah-mudahan ya. Ya, amin. Bisa berhasil pemirsa ini ya dari doakan ya. Namanya Mang Awang akan menjadi petani tangguh ke depan. Ya yang mampu menghidupi keluarganya dan juga mungkin bisa membantu orang lain ya, menolong orang lain ya. Gitu kan nih. Amin gitu kan nih. Tapi harus mulai dari sekarang belajar ya. Belajar yang rajin, rajin. Ulah cehan kata orang Sunda ya. Tapi juga harus berpikir yang benar ya. Yang benar, tekun dan cerdik cerdas ya. Ya, cerdik cerdas. Ulah capek gawe. Ya. Teka pake. Ulah capek gawe teka pake. Ulah capek gawe tetamu ya. Tamu. Capek hayo ripuh hayo deui. Ulah. Kudu kumaha capek tapi jadi orang kaya. Ya nantinya orang yang mandiri ya. Bener tuh bauan teh jadi teh. Bener. Ulun tuh kos kue. Kos kue. Aduh para pemirsa tuh kos kue. Dimasukin tuh. Tuh, lo bating euy. Lo bating China pisan saeutik mah. Jadi sakit dah, sakit. Bener. Nama diaduk. Bating kieu mal asupnya. Terang. Deh picu deh. Begitu. Cukuplah ini ngasupkeun di unggul lah. Ya. Tuh, itu nih Mang Awang nih. Nah ini non ya. Gula lain. Nah, itu buang itu karena ini betul dibuang ya. Ini gula diliyurkan dulu ya. Tuh gula apa nih? Gula merah ya. Nanti bagaimana manfaat gula merah nanti kita terangkan Mang Awang ya. Gitu kan ya. Kayak mah kudu bisa ya sorangan ya Mang Awang ya. Iya Pak ya. Kudu bisa itu. Ini contoh. Awang ingin belajar ya, itu sekalian ya. Saya ingin belajar, lihat dulu. Contoh. Fokus saya ini lihatnya fokus. Tuh. Fokus saya ini lihatnya. Abah lagi bikin apa? Fokus. Nih, itu sob. Nah, baru ngaduknya. Tuh. Biar rata. Ya. Kudu rada dikurang lagi tadi kamu. Iya kan tadi enggak kudu pas kali. Mang Awang keur ngagesruk gula merah ya. Iya. Aduk nih biar rata airnya ya. Garamnya biar rata nih. Gula merah nih. Si Mang Awang petani milenial lewat lah mau berbuat hal-hal yang belum pernah ya dilakukan ya. Belum pernah dilakukan. Kita balik. Ya. Nah, gini ya, diaduk dulu, Mang. Ya, diaduk dulu nih. Diaduk dulu. Biar rata. Biar rata diaduk-aduk dulu biar rata. Dimasukin boleh? Ntar dulu. Biar ini. Nah, sekarang aduk yang ini pakai apa ya? Ayo bambu tuh kira-kira dikocok-kocok. Biar merata juga. Ya, kita kocok-kocok. Ya.
Dikocok-kocok. Sekarang dikocok-kocok nih. Biar rata ya. Dikocok-kocok biar rata. Dikocok-kocok nih biar rata. Kocok-kocok. Udah. Nih, udah. Udah rata belum? Rata lah ya. Rata. Sekarang gula ini yang sudah di ini Mang Awang ya. Dicampur dengan ini biangnya nih, biang ayam 4 ini ya, ke situ ya. Kira-kira segini coba belajar Mang Awang. Ininya dibuka dulu nih tutupnya nih. Coba segini lah, kira-kira dia setengah botol ini ya. Setengah botol ya. Kebanyakan ini juga sebetulnya ya. Nggak apa-apa segini lah. Biar cepet bagus ya. Aduh. Terus ini biang daripada bakteri ya, M4 ya, biang ini ya. Kena kayak Mang Awang tama, iyalah ya, kena kita kayak lepas ya Mang Awang ini taruh ke sini nih, ya ke air larutan air gula ya, so masukin ya, Mang ya masukin sok, dia masukin nih, biangnya itu ya, masukin ke larutan gula merah tuh. Ya. Udah tercampur. Kocok-kocok lebar tuh. Itu nak kadekeun itu. Campur ya. Kocok. Ini dikocok terus. Dikocok. Dikocok terus. Ini ya, jadi ceritanya biang ini ya. Ditaruh di dalam larutan gula merah. Ini untuk gula merah ini fungsinya mengawai untuk si bakteri tadi nih, si biang ini ya, biar bisa hidup. Jadi makanan yang pertama dimakan adalah gula merah ini ya, untuk bisa bertahan dalam hidupnya nanti dalam tong ini ya. Karena tong ini nanti harus kita tutup tanpa ada udara sedikit pun, ya, ngomong ya, seperti itu. Ya, ini adalah makanan media daripada ini ya, yang sudah kita taruh tadi ya, Mang Awang ya, di gula ini. Nah, makanan berikutnya yang tadi ini sebetulnya, ya, tai kebo dan bedogol. Cau tadi pisang, itu makanan selanjutnya untuk bakteri ini ya, biar bisa hidup dan berkembang biar banyak bakterinya nanti ya. Jadi bakteri biar hidup, biar membanyak harus ada makanannya kan ya. Makanan selanjutnya adalah daripada media bodogol pisang sama gula merah. Nah, bukan ini nih yang apa tai kebo itu ya gitu. Ini adalah media ini tembu. Nah, udah larut kah kira-kira? Kalau udah ya masukin ke sini ya. Masukin ke situ, awas pelan-pelan. Dimasukin ke dalam galon. Lebar tumbah mah. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saudara-saudara, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya. Betul ya macamnya tadinya. Macam betul. Gula nak supu mah, nu ternyul nak. Itu ya. Tambahan di air kan. Itu ambil. Oke, betul. Banyak tuh. Terus. Up. Nah, ini ya. Seperti ini. Cukup Mang, tutupnya mana Mang?
Ini kita tutup, nggak boleh masuk udara ya, harus cepat. Sok, kencang gitu ya. Rapat deh. Kalau perlu ditalian lagi nanti ya, gitu kan ya. Nah itu. Ayo taliannya mau tuh. Bawa dia, neng, bawa dia neng, ada teh neng, neng. Udah Mang Bang? Udah, Pak. Nah ini udah selesai, tinggal nanti Mang Abang tutup ya yang rapat ya. Ini kita simpan selama ya seminggu lebih ya. Seminggu lebih kita taruh ya. Ini menjadi biang seperti ini nantinya. Ya mudah-mudahan kita berhasil deh. Doakan Mang Abang ya. Bisa menghasilkan ya yang segini bisa seperti ini. Terus dan terus. Diperbanyak lagi ya. Ini ya daripada biang bakteri anaerob ini ya yang disebut dengan bahasa kerennya yang kerennya adalah M4. Ini nanti banyak manfaatnya, nanti ceritanya manfaatnya seperti apa ya Ibu Gunar ini. Tapi sekarang kita cerita ya dengan Mang Awang, dengan teman yang lain ya, bagaimana memperbanyak biang daripada bakteri anaerob seperti M4 ya gitu kan. Nah ini mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Abah ulangi nih gitu kan ya, ini kita perbanyak melalui media tadi ya, kita gula merah ya sebagai media pertama ya untuk perbanyakan daripada bakteri tadi ya. Di gula merah yang sudah kita aduk-aduk ini kita larutkan situ dengan media tadi ya, bodogol pisang dan tai sapi ya, tai kebo kita aduk-aduk. Ini mudah-mudahan bisa menjadi media untuk memperbanyak daripada bakteri yang kita inginkan itu. Nah itulah kira-kira proses daripada pembuatan ya, memperbanyak daripada bakteri anaerob yang seperti M4 ini ya. Demikian teman-teman sahabat Abawatit ya. Terima kasih pada sore ini gitu kan. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Dan juga ini nanti bagaimana manfaatnya daripada penggunaan ini. Nanti pada sesi berikutnya Abah dengan Mang Awang akan cerita ya. Untuk apa Abah buat daripada memperbanyak daripada bakteri anaerob sejenis M4 ini ya. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya para pemirsa semua ya, para sahabat tani dimanapun berada ya, sahabat tani, teman-teman sahabat Abah ya, Abah Otit ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu ya gitu, dan selalu sukses dalam usaha tadi. Pada sore hari ini atau siang hari ini menjelang sore hari ini Abah akan melanjutkan cerita tentang ini perbanyakan EM3 ya, atau mikroorganisme anaerob ya, penghancur atau perusak atau pengikat daripada bahan organik yang ada dalam tanah terutama ya, dan juga yang ada dalam kotoran ya, yang sifatnya bersifat fermentatif ya, sebagai bahan atau alat fermentasi daripada mikroorganisme anaerob. Artinya prosesnya terjadi pada saat hampa udara, maka
bakteri ini bisa bekerja dengan efektif. Nah itu. Dan ini kemarin kita sudah mencoba memperlihatkan bagaimana memperbanyak daripada salah satu mikroorganisme ya anaerob dari EM4 ya, yang kemarin sudah kita coba ceritakan ya, yang kita review sedikit gitu kan ya. Ini kita campurkan dengan gula merah ya, kemarin sudah kita coba lakukan, dan juga kita sudah coba gedebuk pisang dan juga tai kebo atau tai sapi sudah kita campurkan, dan ini sudah menginjak 3 hari. Ini kondisinya seperti ini para pemirsa semua ya, pemirsa semua, dan gitu kan. Dan ini mungkin beberapa hari lagi, seminggu atau 10 hari lah barangkali, kita tunggu perkembangannya apakah ini sukses atau tidak. Ini salah satu contoh yang sudah dan akan dilakukan di sini ya, Abah dengan teman-teman semua di sini yang ada di sini gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa sukses, yang sudah ada sudah sukses gitu kan ya, dan sudah dimanfaatkan ya. Nah, itulah sekilas daripada kemarin kita membuatnya, dan bagaimana sekarang sore hari ini Abah akan cerita tentang untuk apa sih ya EM4 ini kita perbanyak ya, atau mikroorganisme anaerob ini kita perbanyak ya. Barangkali kita cerita sore hari ini sambil santai gitu kan ya. Pertama, kemarin sudah kita singgung bahwa kalau kita beli ini adalah mahal, artinya lebih mahal lah ya gitu kan ya. Bayangkan gitu, satu kotak ini bisa menjadi hanya kemarin, maaf ya, bukan sekotak ini, bukan tempat ini, yang secangkir kecil itu, setengah cangkir kecil itu kita buatkan sampai sejumlah ini ya, sebesar tabung ini gitu kan ya, gitu kan. Dan ini bisa berpuluh-puluh tabung ya, bahkan mungkin ada 20, dihitung ya, 20 tabung seperti ini gitu kan, dari sebesar ini. Artinya kalau kita 20 tabung, 20 kali ya gitu kan, 20 kali 35.000 ya, 20 kali 35.000 saja bisa dihitung berapa itu ya nilai ini ya, gitu kan, daripada satu kotak ini ya, enggak gitu. Nah, para sahabat ya, semua pemirsa Abah Otit ya tuan. Kebetulan nih Abah tadi habis cerita, ya habis cerita tentang review sedikit tentang kemarin proses daripada ini ya, Bang Ivan ya. Ya. Pembuatan apa namanya? Ini tuh apa nih, Bah? Ini istilahnya kita judulnya aja, ini perbajakan daripada EM4 aja lah. Oh. Gitu kan, ya. Abah barusan terakhir habis cerita gitu kan. Ini kan harga 35.000 nih. Gitu kan ya. Terus kita ambil kemarin hanya setengah cangkir. Ini katakanlah ini jadi 20 cangkir. Ini 1 liter ini, Mbak ya? Ya, setengah kayaknya nih, berapa ya gitu kan. 1 liter ya? 1 liter. Nah, oke ya gitu kan. Nah, ini kira-kira aja nih Abah yang memberikan gambaran dari sedikit jadi banyak gitu ya. Makanya bahasanya perbanyakan EM4 gitu. Sebetulnya tidak pakai EM4 juga, ada mikroorganisme lain sebetulnya ya, gitu kan ya. Baik dari alam itu sendiri bisa kita ambil ya. Tapi katakanlah kita kasih contoh seperti ini, kita berikan gambaran ini harga 35.000. 35.000 1 liter. 1 liter gitu bisa 30 ini. Jerigen. Apa namanya? Dengan kapasitas ini ada 15 liter, Bah. Nah, gitu kan. Kira-kira jadi katalah 20 liter. 20 ini. 20 jerigen. Nah, kita balik 1 jerigen ini kira-kira ada berapa nih? Berapa gini kalau kita balikan nih, gitu kan? 1 jerigen ini. Ada enggak? Berarti 20 liter, 20 botol, Bah. 20 botol. 20 botol kali 35. Harganya. Ntar dulu, ini baru 20 botol, 1 ini. 1 jerigen. 1 jerigen. Tadi hitungannya 20 atau 30 jerigen. Bisa betul. jadi ya. Betul. Jadi berapa tuh? 20 kali 35. Kali 30.000 aja ya. Bukan, jangan harga dulu. 1 jerigen apa namanya? Jadi 20 botol. Ya. Betul. Ini dari botol ini jadi 20 jerigen ini. Betul. Jadi 20 kali 20. Nah, berapa tuh? 400 liter. 400 botol.
kali 35.000. Kali 35.000 ya. Ya. Luar biasa, Bah. Bisa berapa tuh kira-kira? Ya, jadi memang ini sebetulnya ini ide dari mana, Bah? Abah bisa keidean dari kotoran ini formulasinya tadi apa? Kotoran sapi, kemudian pisang bodogol ya. Bodogol pisang. Bodogol pisang sama M4. M4 ya gitu. Dari 1 liter menjadi 20 jerigen. Gitu kan. Nah, intinya kan gini, gitu kan ya. Menurut informasi bahwa sebetulnya mikroorganisme jenis ini ada juga di alam sebetulnya kan gitu ya. Oh, ada alami di alam. ada. Ada di alam, artinya tadi ada yang nempel di di gedebuk pisang. Ada yang di tai kebo atau tai sapi yang sudah lama dibiarkan itu ya. Itu ada mikroorganisme. Di tanah sendiri ada. Oh, di tanah juga ada ya, Pak ya. Cuman posisinya mereka hidup di dalam alam yang tidak berudara. Makanya bakteri anaerob istilahnya itu. Bakteri anaerob. An itu tidak, aerob itu udara. Udara. Jadi Berarti hampa udara. Hampa oksigen istilahnya. Hampa oksigen. Nah, itu kira-kira ya ini. Betul. Abah mau cerita dulu ya. Kemarin bagaimana ide ini ingin memperbanyak, Mang ya. Mau cerita sore hari ini sebetulnya ingin cerita manfaatnya untuk apa dulu sih? Gitu kan, manfaatnya untuk apa sih? Itu aja menarik dulu sekali ya. nih. Itu dulu ya, gitu kan. Betul. Mau cerita itu gitu. Betul, menarik sekali nih sahabat. Ikuti ya terus ya nih. Ini Abah akan mau jelaskan. Jadi IM4 ini diperbanyak ya. Kemudian itu nanti fungsinya apa sih? Ya, tadi sebagai gambaran gitu kan bagaimana ini kenapa kita harus produksi. Tadi gambarannya gitu dari 35.000 jadi nilai berapa tadi 400 kali 35.000. Berapalah hitung sendiri lah berapa tuh. Betul, hampir 12 jutaan lebih. Nah itulah kira-kira silakan hitung sendiri Abah. Udah tua nih. Oke. Sahabat, coba kita tanya Abah. Jadi sebetulnya ini fungsinya apa, Bang Bah? Nah, ini makanya kan fungsi prinsip dasarnya ini adalah untuk mengurai ya, mengurai daripada zat-zat yang organik terutama ya, organik yang dalam posisi tidak bisa diurai dengan mikroorganisme yang aerob. Nah, ya, yang tidak bisa diurai dengan bakteri yang aerob, artinya yang di udara gitu. Ya. Gitu kan. Nah, ini posisinya gitu kan. Kalau justru terbalik, kalau di udara ini mati. Oke. Nah, mati ya. Nah, dalam posisi di udara ada zat-zat yang terbalik di dalam posisi tanah atau dalam bahan-bahan tertentu yang tidak berudara, bakteri yang aerob tadi, yang suka ngurai tadi kan jadi mati. Karena tidak ada oksigen. Ini terbalik. Tidak ada oksigen. Ini penyelesaiannya adalah untuk memecahkan ya, gitu kan. Terutama zat-zat yang daripada terutama senyawa organik barangkali seperti itu, gitu kan ya. Itu bisa diurai dalam posisi yang tidak bisa diurai oleh bakteri yang aerob tadi, yang hampa udara tadi. Betul. Yang di udara. Dia kalau bakteri tertentu masuk ke yang tidak berudara dia akan mati kan. Maka ini bergerak. Bergerak. Bakteri ini yang bergerak. Berfungsi gitu untuk mengurai tadi terutama senyawa organik dalam contoh tanah lah. Betul. Jadi tanah gersang tidak yang sulit berudara gitu ya. Yang sulit udara, kita kasih ini. Gitu nah, nanti barulah si tanah itu menjadi terutama senyawa organiknya akan terurai. Wah, luar biasa sekali. Itu satu. Yang kedua juga tadi makanya kompos difermentasi, betul. Gitu kan? Dan selalu dibekam kan. Betul. Tanpa udara, kalau udaranya dibuka mati nih si bakterinya. Kalau kompos, makanya istilah fermentasi itu sebetulnya. Seperti istilah fermentasi ya. Oke, jadi memang fungsinya adalah tadi ya, Pak ya. Nah, sekarang ada nggak impactnya ke tumbuhan atau ke tanaman pada saat si tanah tersebut sudah kita kasih organik ini, Pak? Nah, makanya itu kan ada senyawa-senyawa dalam tanah dalam posisi yang hampa udara dalam tanah ya, ada anaerob bahasa kerennya itu yang sulit juga dibahas orang tertentu.
mungkin bingung para petani ya, para sahabatnya, apa sih apa sih anaerob itu? Artinya hampa udara dalam tanah ya. Gitu. Hampa udara di dalam tanah. Nah, kan seperti itu ya. Betul. Itu diurai oleh ini, gitu kan. Terutama kan ada senyawa organik atau bahan organik dalam tanah yang udah ketimbun. Nah, ini ada di dalam ini, justru ini jadi berfungsi kan gitu. Itulah fungsinya. Nah, itu bisa diurai. Dan itu adalah mengurangi bahaya daripada kalau itu salah mengurai, gitu kan, maka itu akan membahayakan tanaman. Oke. Si tanaman itu juga mungkin tidak akan tumbuh subur, bahkan sampai bisa mati. Nah, itu kira-kira. Oke. Paham ya sahabat ya. Kira-kira seperti itu ya. Gitu. Betul. Dan juga ada senyawa-senyawa daripada unsur hara bahasanya, atau mungkin pupuk lah aja, nitrogen, urea, semacam itu loh, NPK lah bahasanya ya. Itu dalam kondisi tidak berudara, dia itu sulit oleh akar untuk diserap. Maka ini membantu ya penyerapan supaya bisa diterima diserap oleh akar, kira-kira seperti itulah secara umum itu di dalam tanah kira-kira ya. Betul. Jadi adalah ada unsur hara yang tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman melalui akar, maka dengan adanya bakteri ini dimasukkan ke dalam tanah ya, disemprotkan, maka nutrisi tadi bisa diserap, bisa berfungsi. Ya. Jadi begini maksudnya itu, jika kita kalau ini tanah itu tidak baik, contohnya pH-nya juga sangat rendah, gitu di bawah 3 ya biasanya. Gitu, makin kita katakanlah kita pupuk 100, ya, maka gara-gara tanah tadi ya tidak baik, maka yang diserap mungkin hanya 50% lah katakanlah seperti, maka akan tertinggal dalam tanah. Betul. Ya kan? Betul. Maka dibantu sedikit oleh ini, gitu kan ya, sehingga ini membantu untuk mengurai dan bisa diserap oleh akar, gitu kan. Nanti jadi intinya itu bisa mengefisiensikan pemupukan juga istilahnya, ya. Mengefisiensikan pemupukan. Betul. Nah itu kira-kira emang kalau itu di tanah ya, cerita di tanah ya. Itu di tanah ya, Pak ya. Kalau kita dalam cerita kandang ini, kan ada tai sapi nih, ya di bawah ya, kan bau nih. Nah, ya kan? Supaya tidak bau. Ini bekerja juga ini. Diurai oleh ini. Makanya nanti kita coba perlihatkan sedikit sekilas bagaimana fungsi untuk di dalam tanah, ya. Nanti kita ceritakan bagaimana nanti bekerjanya secara visual ya, gitu kan. Betul. Dan juga bisa berfungsi mengurangi bau dari kotoran dan juga tadi untuk bisa digunakan pupuknya untuk bisa tanam tadi. Betul. Ya, karena sudah diurai kan. Betul. Sudah diurai gitu. Luar biasa sekali. Sudah jadi pupuk organik. Itulah kira-kira kita kenapa perbanyak terus ini, gitu kan, supaya super murah. Ya, sangat murah. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Bah, mungkin nanti sahabat bisa mendengarkan paparan dari Abah, sebetulnya komposisinya ini apa saja, kemudian bahannya apa saja, Bah. Tadi mungkin yang saya lihat di sini ada air ya, Bah. Formulasinya berapa per berapa, Bah? Nah, ini kan gini ya. Jadi di yang kemarin sebenarnya di video yang kemarin sudah cerita, Mas. Sudah diceritakan. Sudah diceritakan semua ya. Mungkin bisa dilihat di teman-teman yang ketinggalan boleh dicek video sebelumnya ya. Cara video sebelumnya yang sudah Abah paparkan ya. Ya, cara memperbanyak ya, EM4 ya, gitu. EM4 cara memperbanyak di video berikutnya, Pak ya. Sebelumnya ya. Oke. Ya. Sudah diceritakan Mang itu. Diceritakan ya, panjang lebar itu ya. Panjang lebar. Sekarang bagaimana ini kita perbanyak untuk apa sih? Hanya untuk menjawab di sesi ini maksudnya, Mang. Betul. Seperti itu. Siap. Seperti itu. Baik, Pak. Nah, itu paling tidak kita dulu ya menceritakan daripada kenapa ini dibuat ya, gitu kan. Pertama, bagaimana nanti untuk di dalam tanah dan juga bagaimana ini membuat daripada fermentasi bahan organik ya. Betul. Bahan organik yang dari limbah kotoran tadi seperti itu. Tai si Reno. Reno dan si itu Roni. Jadi gitu Mang ya. Jadi kenapa ini perbanyak? Karena hitungannya yang tadi ya, dari 35.000 ya. Kalau beli 20 ini berapa tadi
Ya 35 sekarang pasaran. Anggap kalau- aja kalau 20.000 Kalau aja Bah, 400 satu botol berapa? Ya hampir 13 juta. Gitu. Iya, Inilah. Padahal betul. sederhana. Betul. Sederhana ya. Yang tadi ceritanya seperti apa di Hmm. video sebelumnya sudah Baik. kita coba. Baik. Eh, Nah nanti ini Bah untuk proses ini 1 minggu ya kalau nggak salah, minimal 1 minggu. sampai 10 hari lah. Gitu, Seminggu lihat. sampai 10 hari. Lihat. Kemudian itu si cairan nanti kan bisa disaring juga ya. Disaring kemudian kita masukin ke botol. Botol lah itu nanti Mm-mm. itu bisa 1:10 lah sebetulnya. 1:10. Ya, artinya Mm. 1 liter ini bisa Mm-mm. jadi Jadi 10 liter air konsentrat ya. dicampur 10 liter dengan Masukkan aja 10 liter air ke dalam tanah ya. ke tanah langsung di. Tanah langsung. Itu baiknya disemprotkan atau disiramkan begitu saja? Sebaiknya disiramkan karena nanti kita praktekkan, Oke. ya gitu. Kalau di ini fermentasi daripada bahan organik, memang ini sebaiknya campur sama gula merah. Oh, yang gula merah itu. Gula merah. Oke. Itu Fungsinya gula merah apa nih, Bah? Gula merah itu kan si bakteri ini ya, itu di dalam kotoran tadi, tahi gitu kan, itu butuh makanan sementara. Oke. Ya. Jadi gula merah itu adalah fungsinya sebagai bahan makanan dari si organik tersebut. Si bakteri tadi ya. Bakteri tersebut, sahabat. Makanya ini dikasih gula merah, ini juga cerita yang kemarin tuh kan gitu kan, seperti itu ya. Iya, betul. Karena sebelum memakan daripada lagi kebo sama betul. apa? Sama gedebok pisang. Sama gedebok pisang. Dikasih dulu makanan sementara nih, dikasih gula merah kemarin ya. Iya. Untuk ini ya untuk makanan si apa namanya? bakteri ya. Makanan pembuka lah Iya, kira-kira ya. betul. Gitu kan. Sebelum mereka berkembang biak ya, berkembang biak. Betul. Mudah-mudahan ini bisa berkembang biak seperti itu. Nah, kira-kira gitu Mang, itu ya. Oke, ceritanya. baik sahabat, ini luar biasa sekali. Dan ini bisa dipraktekkan di tempat Anda dimanapun ya, untuk teman-teman, sahabat-sahabat Abah. Karena ini fungsinya tadi Abah sudah paparkan lumayan sekali, Baru dua banyak ya. berguna. Baru ya. 2 fungsi ya. Yang Dua bisa fungsi yang sudah dipaparkan. Nanti Sementara akan kita jabarkan lagi di video selanjutnya ya sahabat ya. Baik Bah, itu sementara waktu kita akan langsung praktek nanti. memperlihatkan ya itu ya. Gitu kan. Kita langsung praktekkan seperti apa bentuknya dan bagaimana caranya mempraktekkan pada saat si organik ini sudah mulai bisa digunakan. Seperti itu sahabat. Tadi Oke. ya. Anggaplah kita sudah dari sini sudah jadi ya. Kita ambil 1:10 tadi ya. 1:10 campurkan dengan air. Airnya air bersih atau air apa aja bisa ya. Air apa Yang penting aja. dicampurkan 1:10 tuh. Air Jangan apa lupa, aja sahabat. asal jangan air racun aja yang itu. yang B3 jangan gitu. Iya, kan, iya, seperti itu. Ini kira-kira ya. Oke, siap. Kita praktek di lahan aja ya seperti Baik itu ya. sahabat, tunggu berikutnya kami akan informasikan ke semua teman-teman sahabat Abah. Nanti kita langsung cek di lapangan untuk prakteknya. Terima kasih. Oke, sahabat, ini saya sama Abah mau praktekkan tadi. Ini fungsinya memang sudah ini ya, Bah. Jadi Anggaplah ini sudah ya, jadi ini ya. yang kurang lebih 1:10 ya, Bah. Yang hasil perbanyakan tadi ya. Itu. Terus kita siramkan. Nanti dulu. Bukan begitu. Ini sebetulnya ini ceritanya disiramkan pada saat pengolahan ya, atau perbaikan atau pemeliharaan daripada tanaman odot itu sendiri ini ya. Ini kasusnya di odot nih. Ya kan? Ini adalah posisinya begini gitu kan ya, di dalam posisi digali dulu ya. Digali dulu. Kenapa digali? Tadi kan udah cerita ya bahwa bakteri ini harus kedap udara kan gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, artinya memang tidak bisa kedap udara total, tapi paling tidak dari sekian persen ini ada bakteri yang tertutup seperti itu. Tidak akan 100%. Nah, ini formulanya kira-kira setelah digali
Kemudian siramkan, Bah. Siramkan aja di sekitar tanaman ini, gitu kan ya. Nggak di pas tanamannya enggak ya? Berarti Mau di pas tanaman juga nggak pas apa-apa. tanaman nggak apa-apa. Nggak mati Disiramkan kok, ya. dijamin. Disiramkan Seperti aja ini. itu. Oke. Ya kan ya. Seperti itu. Boleh di seputarannya juga Seputarannya ini seperti boleh ya, Bah ya? Nah, seperti itu kira-kira ya. Oke. Coba ini contoh ya. Heeh. Ini artinya tanah penyiramannya harus digali dulu ya. Mm-mm. Biasanya di awal daripada ini sudah kita panen kan kita perbaiki nih. Ini Betul. ini sebetulnya udah kita lakukan sebetulnya. Ini yang berikan gambarannya contoh. Oke. Kebetulan kemarin nggak kita rekam ya. Oke. Seperti itu. Mm-mm. Gitu. Ya seperti ini. Mm-mm. Airnya kan dia turun ke bawah nih. Betul. Kan gitu ya, turun ke bawah. Mm-mm. Gitu kan ya. Maka setelah disiram, Mm-mm. baru udah disiram ya. Mm-mm. Gitu. Ini ya kita tutup. Langsung tutupin lagi. Kita tutup lagi seperti Oke. ini. Tutup seperti ini. Gitu Mm-mm. kan ya. Mm-mm. Ini Mm-mm. fungsinya Mang, Mm-mm. tadi udah diceritakan sedikit. Mm-mm. Ini adalah pertama untuk membantu nutrisi-nutrisi yang ada di dalam Yang tanah, di dalam tanah itu yang tidak bisa terserap, yang ya, terserap dalam oleh kondisi- akar. oleh akar yang Ya. sekian persen tidak terserap, maka dengan hadirnya bakteri Bantuan ini ini akan melepas menyerap. keterikatan dalam tanahnya, akan diserap Diserap oleh akar. sekian oke. persen nanti kita cerita Ah. soal berapa persen seperti apa itu terlalu Ya. teknis ya. Ini Ya. hanya gambaran umum saja. Ya. Dan yang kedua, di dalam tanah ini kan banyak bahan organik nih. Mm-mm. Ya, Mm-mm. ini nih, kayak contoh ini nih. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Ini kan tertimbun dalam tanah kan Di ya. dalam tanah. Nah, dalam organik tanah itu. banyak kan ini Ya, contoh betul. tuh. Banyak Ya. nggak kelihatan sekarang Ya, kan seperti. betul. Ini adalah posisinya tanah banyak yang belum matang kan Ya, betul. bahan organiknya. Betul. Maka ini kalau dalam kondisi Mm-mm. dalam tanah Mm-mm. yang tadi itu belum terurai dengan sempurna, Betul. belum terfermentasi Ya. dengan sempurna, maka ini akan juga masalah dalam tanah, akan juga mengganggu terhadap pH tanah ya. pH tanah sehingga mereka akan lebih asam Mm-mm. dan juga menimbulkan panas. Dan pH-nya juga turun Nah, dong, Pak? turun ya, otomatis itu turun karena dan juga akan menimbulkan panas dalam tanah sendiri. Sehingga gitu ya. Tanpa mengakibatkan sadar ini kadang-kadang tanaman ini, bisa mati juga ini dong, contoh Pak? kan. Contoh ini kalau ini tertimbun dalam dalam tanah. sini, dalam tanah gitu kan. Maka ini akan mengganggu sebetulnya. Oh. Mengganggu. Ya mengganggu tadi Ya. kondisi pH tanah dan Iya, sebagainya. betul. Sehingga ini harus kita selesaikan. Oke. Ya. Maka hadirlah ini Iya. ya, Inilah bakteri yang tadi bakteri kita ini yang sudah kita tadi ya, selesaikan sahabat, tadi seperti itu. Fungsinya ada jadi dua paling tidak ya. Pertama membantu nutrisi yang sudah terikat, yang susah diambil oleh akar, Ya. dibantu oleh oleh ini ya bakteri ini. Nah, bakteri. itu kira-kira betul. ya itu satu. Yang kedua menghancurkan bahan organik ini. Menghancurkan bahan organik Ya. Yang belum sempurna. yang belum sempurna. Terdekomposisi bahasa ilmiahnya itu. Ya. Terdekomposisi. Nah, Artinya bahasa yang sekarang lagi keren belum terfermentasi Belum gitu kan. fermentasi. Makanya harus difermentasi secara di dalam tanah gitu. Iya. Tapi posisinya tadi karena ini bakteri ini sifatnya adalah anaerob. Maka Jadi harus tertutup. tertutup gitu kan. Maka ini Oke. menyelesaikan ya nutrisi yang tadi terikat, yang kedua juga menyelesaikan bahan organik yang sudah tertimbun terlanjur di dalam tanah yang belum sempurna tadi untuk dekomposisi atau difermentasi bahasa seperti itu. Itu untuk menjawab. Itulah kehadiran tadi yang kita buat memang seperti itu. Ya, Ini sahabat. sekilas ya. Betul, paham, Bah. Paham nggak Sahabat, kira-kira ya, nih, gitu paham. kan ya? Ya. Saya baru terbuka nih, Bah. Ini terima kasih nih ya. Banyak Sahabat, orang yang ini tidak luar belum biasa memahami, sekali. ya. Ini salah satu ilmu juga ya. Dan saya baru hari ini juga saya tahu bahwa memang fungsinya dari organik tersebut adalah tadi dua ya, yang sudah dijabarkan sama Bah. Dan ini memang luar biasa. Selain membantu pH tanah naik ya, Bah ya, dan juga bisa membuat Normal lah. tanamannya tumbuh subur dengan baik. Seperti Itu kira-kira itu. bahasa petani ya, bahasa Betul. umum. Abah juga petani. Ini maaf juga nih, gitu kan. Jangan-jangan Abah sok tahu ini. Ya. Barangkali benar kan gitu kan ya. Ini silakan juga di cross check ke teman-teman atau para ahli dan sebagainya. Apa benar kan nih yang kita ceritakan Mang gitu ya. Betul. Cuman pengalaman Abah, ini pengalaman aja nih. Ya. Gitu kan. Ini tanaman ini setelah kita coba lakukan seperti ini ya dengan cara ini ternyata pemupukan berkurang ya. Iya. Jumlah pupuk yang diberikan maksudnya itu. Iya, betul. Gitu kan ya. Ya. Yang Bahkan kedua, tidak perlu pakai pupuk tidak sebetulnya perlu kalau pupuk sudah ada sebetulnya. organik ini, Pak ya. Seperti itu kira-kira. Gitu kan. Tadi ya. Paling kita tambah tadi yang Mm-mm. tambah tai kebo yang sudah kita fermentasi tadi atau di dekomposisi ya lewat dekomposer ini gitu kan ya. Maka kita berikan sini udah aman itu. Oh, nggak masalah, Bah. Enggak udah masalah, enggak masalah karena sudah Terfermentasi. terfermentasi. Oke. Itu kira-kira ya Betul, kita berikan ke betul. sini.
gitu kan, baik itu air kencingnya maupun kotorannya. kotoran seperti apa. Itulah kira-kira ini sehingga ini pertumbuhannya menjadi baik, lebih baik ya. Betul. Ini udah kita buktikan. Betul. Nanti kita lihat tanaman yang sudah yang di bawah baik, ya itu Bah ya, contohnya yang di Bah, bawah ya. ini. Ini sebetulnya ini ceritanya tanamannya habis sakit ini. Ya, Ini makanya- yang sudah sudah recovery kita kemarin ya lakukan, Bah ya. Sudah ini sudah kita coba lakukan hal yang Ya, sama yang betul. kita ceritakan. Ini habis sakit ini. Sakitnya sudah juga di video sebelumnya sudah kita cerita kenapa ini sakit ya. Ya. Sudah seperti itu. Nah itu Mang, kira-kira Paham. ya ini Baik. cerita tentang manfaat daripada perbanyakan tadi ya. Mikro. Bahasanya M4 lah bahasanya tadi. Ya, betul. M4 adalah Atau mikroorganisme bakteri. yang anaerob ya untuk bahan Anaerob. itu itulah kita bungkus aja dengan istilah M4 aja. M4. Padahal itu merek dagang sebetulnya. Oke. Ya, seperti Bah, itu. misalnya nih Bah, ini apakah berfungsi juga untuk disemprotkan ke daun Bah? Daun tidak. Tidak ya, karena memang dia tadi anaerob tadi ya. Anaerob harus dalam kedap udara kan Kedap tadi. udara prinsipnya ya memang gitu. ya. Kedap udara dan fungsinya adalah untuk mendekomposisi. Ya, betul. Ya, mendekomposisi artinya intinya di sini nih di bahan Ya, organik betul. ini. Ya makanya tadi yang dimaksud dengan keterikatan itu adalah keterikatan dalam tanah ya yang nutrisi terlanjur karena memang bersinergi dengan bahan organik tanahnya sehingga susah untuk ditarik gitu kan seperti itu ya. Iya, betul, diikat. Dan kondisinya asam tadi. Betul. Ya, asam. Maka asamnya kita selesaikan karena ya asam itu kan karena ada reaksi kimia yang tidak betul sehat ya dalam tanah kan seperti itu. Betul. Kita sehatkan lewat mikroorganisme yang fungsinya mereka adalah dalam anaerob tadi ya, tidak berudara. Di dalam tanah, ya. Maka ini bekerja. Di dalam tanah juga ada ini sebetulnya. Sudah ada. Ya, kita bantu sebetulnya. Mempercepat ya. Gitu kan. Kemudian ini Bah, apakah juga ini berfungsi untuk di sawah Bah? Artinya tidak hanya tanah gambut atau tanah tandus Bah? Prinsipnya sama. Sama aja ya? Sama ini aja. hanya contoh saja ini Ya. sebetulnya Mang, gitu kan ya. Cerita apa ini? Cerita tentang tentang odot ini hanya contoh sebetulnya. Betul. Cuman prinsipnya sama. Iya, betul. Prinsipnya sama gitu kan bahwa Iya. Baik sahabat, itu tadi penjelasan Abah dan tadi Abah langsung praktekkan ya bagaimana caranya bakteri ini bekerja seperti itu ya. Oke, luar biasa sekali. Nanti kita akan lihat juga beberapa lahan yang memang sudah dilakukan. Sudah. Dan bagaimana hasilnya kita lihat sahabat. Itu, ya. Baik, itu aja dulu sahabat. Kita lanjut video berikutnya. Assalamualaikum. Udah itu enggak usah ya. Di Pak Irman, kabar? Oke, sahabat, ini Abah langsung menunjukkan ke kita. Ini adalah rumput odot yang sudah tadi dilakukan bakteri tadi ya, Bah ya. Nah, ini hasilnya sahabat. Beberapa waktu yang lalu ya. Ini berapa lama, Bah, dari mulai penyemprotan atau apa namanya? 25 hari ke belakang lah. 25 hari ya ke belakangnya. 25 hari ke belakang ya. Sampai 30 karena persiapannya sekitar 5 harian ya untuk menyelesaikan ini. Baru ini tumbuh normal kan seperti itu ya. Ya. Nah, di 25 hari ke belakang itu kita lakukan yang cerita tadi. Ya. Di lahan ini. Ya. Nah, ini dulu sebelum dilakukan treatment itu ya, lakukan apa namanya dengan yang tadi kita ceritakan ya, diberikan bakteri anaerob tadi. Tidak seperti ini. Ini untuk gambarannya barangkali yang itu tuh. Ini cukup subur juga, Bah. Tumbuhan apa nih, rumput odot ya, Bah ya. Ini maksimal bisa sampai tinggi berapa meter, Bah? Ini sebenarnya kalau kita biarkan ya apa ya, sekitar 1,5 meter mungkin ya. 1,5 meter. Ini aja mungkin sudah hampir 1 meter ya, Bah ya. Udah hampir 1 meter nih. Udah 1 meter nih. Kita biarkan seperti ini. Dulu enggak pendek seperti itu tuh. Oke, itu contoh rumput odot yang sebelumnya mungkin itu hanya 20 sampai 30 cm nih, sahabat. Contohnya nih. Itu contohnya nih. Ini enggak kita lakukan ini. Oh, itu tidak dilakukan pakai bakteri anaerob tadi ya, Bah? Ini seperti ini pertumbuhannya. Oh, pertumbuhannya lambat sekali ya, Bah? Lambat, lihat.
gitu Ya, kan. oke, Seperti ini. sahabat, itu bisa dilihat itu rumput odot yang Ini. memang tanpa Hmm. bakteri anaerob tadi ya. Nah, sahabat bisa bayangkan Langsung aja, atau bisa kita bandingkan dengan rumput odot ini di samping kanan saya. Ini tumbuh sampai mungkin bisa sampai 1 meter nih, sahabat. Tapi ini berbanding terbalik dengan rumput odot yang tidak Silakan, Pak. pakai. Coba tuh, seperti ini. Ini paling berapa? 30 cm ada ya, Pak, itu ya? Ada 60-an, 70 lah ya gitu. Ya, 70 ya. Berarti Dan kualitasnya silakan, ya, hijaunya betul. juga Ini hijaunya juga, kemudian tumbuh sumburnya juga luar biasa, Pak, ini. Ya, dan terlihat rimbun sekali, terlihat subur sekali, Bah. Oke, jadi sangat berkhasiat. Ya, artinya bakteri itu cukup Mhm. membantu untuk penyerapan nutrisi Iya, pupuk yang betul. dalam tanah oleh tanaman itu sendiri. Dulu itu Mhm, yang tadi yang subur itu, mhm. dulu seperti ini. Oh, awal seperti itu, Bah. Seperti ini, awalnya seperti ini. Hmm. Kita selesaikan dengan salah satu ya, Mhm. salah satu usaha yang kita lakukan itu Hmm. bukan hanya itu sebetulnya Iya, ya. betul. Tentunya harus dipupuk dan sebagainya ya gitu. Iya, kan. betul. Nah, salah satu pembedanya ini sama dipupuk juga, tapi Iya. begini. Hasilnya hasilnya. berbeda ya, Ini Pak, sama. ya? Itu dikasih pupuk, ini Mhm. kita pupuk gitu ya. Mhm. Ya, bedanya seperti itu. Nah, ini mah Iya, kira-kira jauh sekali ya. manfaat Betul ini. daripada, Ya, ini manfaat kegunaan dari bakteri anaerob tadi. yang Arab Seperti tadi ya. itu. Nah, itu seperti Baik. sepele sebetulnya ya, seperti sepele. Tapi sangat membantu sekali ya. Nah, itu Bang kira-kira ini cerita tentang Mhm. bagaimana ini secara visual ya, Mhm. apa namanya? Tanaman odot yang Mhm. tidak kita Tidak lakukan tumbuh. tadi ya, Mhm. tidak pakai bakteri, itu Mhm. yang kita lakukan pakai bakteri. Ini Ya. yang pakai Itulah bakteri kira-kira. seperti itu. Oke, sahabat. Sahabat bisa bayangkan ya. Jadi memang bank pakan adalah salah satu media tanam. Itu salah satu pakan juga, persiapan bank pakan untuk makanan ternak ya, baik sapi maupun kambing. Tapi memang dalam hal pelaksanaannya itu ada beberapa cara yang sudah tadi dijabarkan sama Abah. Dan ini luar biasa, perbedaannya sangat signifikan. Tadi ada rumput odot yang tanpa bakteri anaerob ya. Itu mungkin tingginya hanya 60 cm. Tapi yang di samping kanan saya, sahabat bisa lihat lahan samping kanan ini, itu tingginya mungkin sudah 1 meter, Bah. Jadi kalau kita ini ya, sudah hampir sedada saya nih. Seperti ini, Bah. Ya, itu ukurannya ya. Ya, berbeda dengan terbalik yang di bawah tadi. Tadi yang sebelah sana ya. Tadi. Seperti itu. Ini salah satu terobosan yang luar biasa sekali, terutama bagi peternak se-Nusantara. Ya, ini patut dicontoh. Biayanya berapa tadi? Dan biayanya Dari 35.000. dari 35.000 satu botol 1 liter kita perbanyak menjadi 40 botol. Jadi 400 liter botol. seperti itu. Kali Kali 35.000. Ya, Itu hampir mengurangi ya, hemat hampir 13 juta kurang lebih, Bah. Seperti itu. Dan sekaligus menghemat pemupukan. Menghemat pemupukan, Itu kemudian barangkali. juga ini juga menjadi bank pakan Bank untuk pakan persiapan beneran, ya. pakan si ternak kita. Seperti itu. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Itu aja, sahabat. Oke, sahabat. Ini ada kotoran sapi. Ini kotorannya, Bah. Ya, ini kotoran. Ini kotorannya. Kotorannya. Mm-mm. Gitu kan ya. Ini contoh aja ya, Ya. memberikan gambaran, Mang, Ya. gitu kan ya. Mm-mm. Jadi ini kotoran sapi, ini kalau dibiarkan lama ini untuk membusuknya ya. Terurainya. Terurainya. Jadi kalau kita tai sapi ini langsung diberikan ke tanaman. Ketumbuhan tadi. Ya. Mm-mm. Ini akan mengganggu. Oh, jadi Jangan mengganggunya kenapa, Bah? mengganggu. Karena ini karena belum diurai dengan sempurna. Dia panas. Panas. Oh, Bahasa awam, bahasa umumnya itu panas lah. Panas, sehingga bisa mengganggu pertumbuhan dari akar. Kan nggak seperti itu kan, gitu kan, mengganggu. Tadi yang sedikit cerita sebetulnya kan Ya, ya. betul, yang tadi betul, yang betul. Maka ini harus kita selesaikan dulu. Kita kasih Ini bakteri tadi, sahabat, tadi, yang ya. sudah kita fermentasikan ya tadi ya. Ya, Oke. gitu. Nah, nanti. Mm-mm. Nah, ini prinsip sama. Ini baik ini tai sapi, tai kebo atau serasa daun-daun tadi yang lumpuh, sisa tanaman yang mikroorganisme tadi. bukan rumput tadi. Rumput-rumput tadi. Ya. Cara mengurainya. mengurainya, cara memfermentasinya sama. Sama prinsipnya. juga ya. Tai kebo maupun daripada ini ya rumput-rumput sisa tadi ya. Sisa-sisa tadi. Tadi ada di sana ya. Kita selesai.
Ini hanya contoh saja Ya. ini. Jadi ini perbandingannya berapa, Bah? Mana Untuk yang ini adalah sudah harus dicampur dengan gula ini ya. ya, Ini betul. dicampur gula. Dicampur gitu gula. kan. Sampai gula gitu kan ya. Mm-mm. Nanti kita cerita di sana soal Ya. berapa perbandingannya gitu Ya. kan. Gunanya tadi gula tadi ya Mm-mm. organisasi ini adalah sebagai untuk makanan pertama ya. Ya. Sebelum dia makan tai kebo ini. Itu kita semprotkan juga, gini. siramkan juga Apa namanya? si bakteri ini. Bakterinya udah masukkan gula dulu. Oh, masukkan gula dulu. Nah, masukkan gula dulu, diudek-udek dulu, ya. Mereka sudah berlarut dalam larutan gula tadi si bakterinya kita masukkan ke dalam ke dalam tai kebo ini. ke dalam kotoran tai kebo ini ya, Bah ya. Oke. Seperti ini. Kemudian siramkan. Prinsipnya ya, Ya. prinsipnya gitu ya. Prinsipnya. Itu disiramkan Disiramkan aja seperti ini, Bah. Seperti itu. Ini perbandingannya tetap tadi ya, sama juga ya, 1 berbanding 10. Oke, siramkan seperti ini. Ya, kita tutup kan ini ya. Langsung ditutup. Tutup Oke. seperti ini. Gitu kan ya. Siram, tutup. Gitu kan, nanti udah satu lapis, siram lagi. Oh, siram lagi. Oke. Siram lagi, Jadi kita gitu kan siram lagi. Siram lagi. Ini Kemudian contoh. ditutup lagi. Ini contoh. Ya. Contoh ini aja nih. Ya, kotoran yang Sementara sudah. ya. Gitu kan ya. Jadi Ya. kita alami aja lah. Gitu Ya, kan, seperti betul. ini. Seperti itu. Terus gitu kan. Udah kita tutup. Mm-mm. Siram lagi. Siram lagi. Jadi sampai 3 lapisan, Bah. Terserah deh itu. Oh, kondisi itu lah ya. tergantung jadi kebutuhan ya, Bah ya. Tergantung kondisi ya seperti Tergantung ini. kondisi. Ya, udah ya. Kira-kira seperti ini. Langsung tutup lagi. Tutup lagi. Ini kayak Oke. main-main aja ini. Ya, betul. Tutup lagi, gitu kan ya. Tutup lagi, bukan gitu kan? Tutup. Nah, boleh kalau masih kuat nih. Kuat kan? Langsung siram lagi. Siram lagi. Siram lagi. Jadi tergantung kebutuhan ya, Bah ya. Berapa banyak kebutuhan untuk fermentasi dari kotoran ini, sahabat nih, seperti itu. Nah, ini tutup lagi kan? Harus tutup kan tadi Ya, prinsipnya harus. ya langsung tertutup. Harus, Karena kan? anaerob tadi ya. Harus dari ya. Oke. Betul seperti itu. Kemudian, Bah, ada pertanyaan. Misalnya, ini kita masukin ke tong atau ke ke gentong. Itu lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi ya. Lebih bagus. Oh, Ini kita bicara soal kondisi alam ini ya. Ya, kalau ini secara alami ya, seperti sahabat ini, ya. Gitu kan ya. Tapi kalau kita mau masukin ke tong juga malah lebih Boleh. baik. Cuman kan nanti kita bicara hitung upah kerja dan sebagainya Nah, ya. Gitu kan ya. betul. Karena ini kan masukin ke tong berapa, tongnya berapa. Iya. Ini alami saja lah. Ini Tidak alami seperti ya. ini ya. Alami Oke, saja. siap. Itu yang sudah memang kebetulan ada di sini. Terus Kita nanti setelah ditutup itu butuh berapa lama tadi, Bah? 2 minggu ya? Ya. Iya, 2 minggu. Kurang lebih? Nah, ini belum selesai ini. Oh, belum selesai. Ini udah kita begini ya. Mm-mm. Ini harus pakai terpal ini. Oh, ditutup sama Tutup terpal. pakai terpal ya. Ini kebetulan ini belum kita visualisasi ya bagaimana. Tapi intinya berbeda memang ya. Ini harus tertutup. Harus tertutup. Tertutup. Tidak Tujuannya boleh tertutup adalah tadi kedap udara kedap tadi. udara. kedap air lagi. Dan kedap air. Kenapa kedap air? Kenapa, Bah? Air kan mengandung udara. Udara masuk ke dalam tai kebo ini. Maka udara masukkan ke dalam. gitu kan, Jadi tidak berfungsi bakterinya kalau begitu gara-gara ya. air masuk. Ya, bakterinya tidak berkembang. Maka udara masuk kan. Ya. Kalau ada udara dia mati kan gitu. Mati, Nah itu betul. prinsip. Makanya ini harus tertutup dengan Minimal terpal ya, Bah ya. terpal ya, tertutup oleh udara. Ya. Oleh air. Tertutup oleh air. Ditutup Termasuk matahari juga ya, Bah ya, nggak boleh. matahari nggak masalah. Matahari nggak masalah. masalah. Oh, berarti Intinya- udara dan air aja. Intinya jangan sampai kemasukan oksigen seperti itu. Oke. Ya. Dia makan oksigen dari yang ada di dalam ini. Di dalam itu ya. Di dalam O2-nya ya, O2-nya ada yang yang di ada bawah. tai kebo ini. Jadi banyak oksigen sebetulnya gitu. Betul, Oksigen betul. yang sudah bersenyawa dengan Iya. senyawa lain kan. Sama lain, betul. Nah ini seperti ini gitu kan. Ini alami saja kita bicara Ya, ya. ya. Bukan tadi kalau yang keren-kerenan lebih bagus lagi tadi. Pakai tong tadi ya, atau box lah. Ya, Tapi betul. silakan itu juga lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi itu ya. Ini Abah memperlihatkan kondisi yang alami saja lah di tingkat petani ya. Dan nilai ekonomis rendah juga. Nah, Tanpa ini- harus banyak kebutuhan biaya ya. Ini kondisinya andaikan di petani di kita ya, ini salah satu dari Abah, ada tai kebo seperti ini jangan ragu. Seperti tadi aja. Ya. Gitu kan. Ya. Kita kuak Ya. siram. Iya. Kuak tutup ya. Iya. Siram lagi, tutup lagi. Baru terakhir adalah ditutup pakai Ditutup terpal. pakai terpal. Oke. Ya, terpal seperti apa kayak Ya. itu bukan soal bagusnya, Ya. tapi ini jangan sampai Udara masuk. udara masuk Oke. dan air Masuk. Karena sekali lagi tadi kalau air masuk maka udara akan ikut masuk. ikut masuk. Karena air mengandung
oksigen atau udara. Iya. Oke, sahabat, itu luar biasa sekali. Kita alami aja lah. Ini hal sederhana, hal simpel dan tidak terlalu banyak, membutuhkan banyak biaya. Banyak contohnya Ya, juga mah. Cukup simpel ya. Yang tadi yang keren-kerenan gitu ya. Masukin pong. Itu bagus, sangat bagus. Cuman tadi satu adalah kita butuh pekerja yang akan melakukan aktivitas itu. Yang kedua juga banyak sekali modal untuk membeli alat-alat aset tersebut. Ya. Di tingkat petani kelas bawah kira-kira, maaf kelas bawah ya, petani yang biasa lah, yang sederhana. Ya. Kira-kira bisa kejangkau nggak beli tong? Sangat terjangkau. Ya untuk rendahan nggak mungkin lah Baya, karena satu tong itu bisa sampai 100 sampai 200 ribu. Maka mereka akhirnya tidak mau melakukan kan? Betul. Ini kita. Nah kalau ini kan sederhana sekali ya, ini sangat sederhana sekali. Mari kita lihat nanti hasilnya. Ya, baik. Sudah kita lakukan ini, nanti beberapa hari kemudian, tadi 2 mingguan ya, kita lihat betul nggak ini? Betul. Seperti itu ya. Betul. Gitu kan. Siap. Ini contoh saja ya. Ini contoh saja. Baik sahabat, itu aja. Tadi Abah banyak sekali paparkan simulasi, kemudian tadi banyak juga masukan-masukan seperti apa yang harus dilakukan oleh petani, terutama petani kalangan bawah, menengah ke bawah ya. Karena ini sangat hal sederhana tanpa banyak mengeluarkan biaya. Oke sahabat, itu aja video tutorial saya sama Abah. Kita baru 2 fungsi tadi ya. Ya, ada berbagai macam fungsi yang sudah dijelaskan sama Abah. Baru 2 fungsi dari kenapa ada perbanyakan M4 tadi untuk tanah dan untuk kotoran. Baru 2 ya. Baru 2. Oke. Tunggu video kami selanjutnya. Assalamualaikum. Oke sahabat, ketemu lagi sama Mamang. Tadi Mamang sama Abah itu sudah panjang lebar ya menceritakan bagaimana mikroorganisme atau bahasa kerennya itu adalah mikro anaerob ya. Anaerob itu tadi sudah dijelaskan sama Abah. Jadi salah satunya adalah membuat fungsi dari tanah itu menjadi subur ya, apalagi terhadap pengaruhnya terhadap tanaman ya. Tanaman jenis ini bisa untuk tanaman apa saja ya. Tadi sudah dijabarkan sama Abah. Ini kita lihat tanaman yang sudah dipraktekkan, yaitu tanaman rumput odot. Tuh seperti itu ya sahabat. Ini ada hamparan rumput odot yang sudah digunakan bakteri anaerob tadi ya, cukup subur. Ya, sahabat bisa lihat cukup subur. Nah, tanaman ini fungsinya adalah untuk bank pakan untuk makanan ternak, seperti itu. Oke, jadi Amang akan urai kembali rangkuman paparan dari yang sudah Abah sampaikan tadi. Ternyata fungsi dari bakteri anaerob tadi yaitu adalah mengurai, ya, mengurai terutama penyerapan terhadap perkembangan fungsi akar dari tumbuhan ya, selain bisa memacu pertumbuhan dari tanaman tersebut juga untuk menyuburkan tanah ya, karena di dalam tanah tersebut ternyata banyak juga tanaman-tanaman atau rumput-rumput yang mungkin rumput tersebut kalau di dalam tanah itu kalau tanpa diurai oleh mikroorganisme itu ternyata lama. Tapi kalau pada saat kita urai dengan anaerob bakteri tadi, itu bisa mempercepat seperti itu. Jadi artinya juga selain bisa membuat pertumbuhan tanaman atau juga menyerap oksigen terhadap akar, ya. Kita bisa lihat nih sahabatnya.
di sana juga kita bisa lihat itu ada beberapa tanaman rumput odot yang sudah di recovery ya, yang awalnya rumput tersebut mati karena salah penanganan pada saat panen ya. Ini juga sama, ini sedang direcovery oleh Abah seperti itu. Nah, nanti hasilnya sahabat bisa lihat di bawah sana itu rumput odot yang sudah dilakukan sama mikroorganisme tadi, yaitu bakteri anaerob ya. Jadi perbedaannya cukup signifikan seperti itu. Nah, ini fungsinya adalah untuk persiapan pakan dari hewan ternak kita seperti itu sahabat. Ya, nanti juga di sana banyak juga tumbuhan-tumbuhan rumput odot yang sedang di recovery. Nah, ini hasilnya kita bisa lihat mungkin dalam jangka waktu 2 minggu ya, rumput-rumput ini akan tumbuh subur karena di dalamnya sudah dikasih mikroorganisme tadi atau bakteri anaerob ya, seperti itu sahabat. Oke, itu seperti itu ya. Oke, itu aja sahabat penjelasan Amang sama Abah di mana fungsi daripada bakteri pengurai ya, atau mikroorganisme anaerob ya, gitu mikroorganisme yang memang harus kedap udara, artinya harus ditutup sama tanah juga seperti itu. Oke, seperti itu. Oke, itu aja sahabat penjelasan Amang. Nanti kita review lagi sama Abah di video-video berikutnya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.